Oke, selamat sore untuk kita semua. Selamat sore. Oke, di sini saya akan membawakan materi tentang potensial momen dipol. Nah, di sini saya akan bertanya kepada teman-teman. Teman-teman pernah atau tidak mendengar kata momen dipol atau mengetahui apa itu momen dipol? Pernah tapi sudah lupa. Pernah tapi sudah lupa juga. Oke. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu momen dipol. Momen dipol adalah dua muatan yang besarannya sama tetapi berbeda tanda dan dipisahkan oleh jarak tertentu. Nah, di sini juga saya bisa menggambarkan yang tadi saya jelaskan, yaitu momen dipol adalah dua buah benda. Ini adalah gambar dua buah benda yang besarnya sama dan memiliki tanda yang berbeda. Di sini ini min Q dan di sini adalah plus Q, dan dipisahkan oleh jarak yang disebut R. Apabila dilihat kedua muatan ini dilihat dari jauh, maka kedua muatan tersebut tampak sangat berdekatan, sehingga muatan total momen dipol yang terukur adalah 0. Di sini juga kita akan menghitung potensial pada jarak R dari pusat momen dipol yang membentuk sudut theta dengan sumbu momen dipol atau sumbu vertikal. Materi ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Sudah, lanjut. Oke, terima kasih untuk rekan saya tadi. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan dari R1, R2 dan juga R. Teman-teman, untuk lebih memahami tentang momen potensial momen dipol ini, maka kita menggunakan gambar untuk menjelaskan definisinya. Jadi teman-teman silakan perhatikan di papan, saya akan menggambar. Teman-teman bisa lihat gambar ini. Di sini saya akan menjelaskannya, tapi sebelum itu saya akan memberikan semacam rumus untuk teman-teman untuk lebih mudah memahami gambar ini. Seperti ini. Mulai dari R1 ya. Jadi R1 sama dengan R ditambah dengan delta R1. Jadi teman-teman, untuk menemukan ini, di mana tuh posisi pertama dan posisi kedua, kita harus memahami ini. Yang pertama itu adalah
R1 sama dengan R ditambah delta R1. Kenapa dia ditambah? Dikarenakan panjang dari R1 ini tadi di mana R1 ini lebih panjang dibandingkan R. Dan ini adalah sisa dari panjang dari R1 ini, di mana itu adalah delta R1. Jadi ini bisa disebut sisa dari panjang dari R1 tadi. Sehingga muncullah ini, dia ditambah, R ditambah dengan delta R1. Sedangkan untuk R2 nya ini adalah sama, masih dengan R dikurang. Teman-teman, untuk lebih mudah memahaminya, kita harus fokus pada gambar, di mana R1 sama dengan R ditambah delta R1 ini kita dapat dari di mana R1 ini dia punya garis lebih panjang dibandingkan R ini, sehingga mengakibatkan R1 ini memiliki sisa garis seperti ini. Ini adalah sebagai tanda ya bahwa R1 ini dibatasi dengan ini, sehingga sisa inilah yang disebut dengan delta R1. Maka dari itu bisa atau adanya R ditambah dengan delta R1. Nah, begitu pula dengan untuk R2, di mana untuk R ini dia lebih panjang dibandingkan dengan R2, sehingga mengakibatkan R dikurangi delta R2. Nah, selanjutnya itu kita menentukan nilai dari delta R1. Menentukan delta R1 kita menggunakan ini. Jadi ini yang dipakai. Jadi delta R1 ini bentuknya itu seperti ini. Nah, ini adalah sudutnya, bukan sudut tapi deltanya, delta R1, dan ini adalah D/2 ini adalah bidang miringnya, D/2. Dan teman-teman bisa lihat dari delta R1 ini tuh tetanya di sini. Tetanya bagian sini. Maka dari itu ini dia, kita ambil yang theta 1. Berarti di sini kita tulis sudutnya itu theta 1. Tapi untuk sudut sebenarnya itu adalah di sini teman-teman, di mana besarnya adalah 90 derajat. Oke. Sehingga dari sini kita bisa tulis bahwa D/2 cos theta 1. Oke, selanjutnya itu kita menentukan dia punya delta R2. Sama masih teman-teman, kalau kita lihat dari bentuknya, delta R1 dengan delta R2 ini sama. Jadi garisnya pun sama, teman-teman bisa lihat. Ini adalah ini bidang miringnya sama, D/2, dan ini juga delta R2, dan ini tuh sudutnya. Ya, untuk sudutnya itu teman-teman jangan terkecoh ya, di mana dia punya sudut adalah theta, bukan theta 2. Dan untuk sudut sebenarnya itu masih sama, yaitu 90 derajat. Jadi bisa ditulis yaitu D/2 cos theta. Oke, kita lanjut di beberapa poin yang dimana sebelumnya saya akan menuliskan poinnya supaya teman-teman bisa memahaminya lebih jauh. Yang pertama itu potensial di titik P yang dihasilkan oleh muatan tinggi.
potensial titik P yang dihasilkan oleh muatan plus Q. Jadi dia tuh memiliki persamaan, di mana persamaan yang kita gunakan yaitu P sama dengan 1 dia positif, makanya tidak ada limitnya. Jadi untuk persamaan dari potensial ini adalah ini, di mana P sama dengan 1/4 pi epsilon 0 dikali Q per R1. Terus kita lanjut yang berikutnya, yaitu potensial titik P yang dihasilkan oleh muatan Winky. Jadi rumusnya itu adalah V sama dengan min ini adalah arah ya teman-teman. Jadi 1/4 pi epsilon 0 dikali dengan Q per R2. Jadi ini P1, inilah P2. Jadi sudah ini mungkin teman-teman bisa pahami ya. Nanti kalau misalnya teman-teman kurang paham bisa tanya atau melalui diskusinya. Oh ya teman-teman, perlu diketahui juga ini adalah tadi titik pusat, sedangkan ini adalah titik dipol. Selanjutnya itu cara menghitung potensial total yang dihasilkan oleh Pesky dan Winky. Nah teman-teman, kalau jika dilihat ya dari pernyataan ini, kita sudah tahu bahwa nanti potensial yang pertama dan yang kedua ini kita gabung. Jadi dengan P1 min 1/4 pi epsilon 0 plus Q per R. Ya, jadi untuk yang P1 dan P2 ini terbalik. Ini tadi untuk yang positif berarti dia seharusnya R2 ya, R2. Sedangkan untuk yang negatif itu dia P1, jadi R1. Jadi yang kedua ini. Oke, berarti lanjut. V sama dengan teman-teman bisa lihat. Jadi V totalnya itu adalah min 1/4 pi epsilon 0 dikali Q per R1 ditambah dengan 1/4 pi epsilon 0 kali Q per R2. Nah teman-teman, kita lanjut. Untuk lebih mudah mengerjakan dari potensial total ini, kita bisa menggunakan atau persamaannya itu kita bisa singkat atau kita rumuskan lagi, atau bisa bilang diturunkan ya. Jadi B sama dengan lebih mudah, kita bisa lihat diturunkan menjadi atau digabungkannya. Jadi min Q per 4 pi epsilon 0 dikali 1 kurang 1 per R2 dikurang R1. Oke, kita lanjut.
Oke, teman-teman bisa lihat di sini. Oke, teman-teman, sepertinya ada sedikit kesalahan ya di bagian sininya, itu di bagian min. Jadi tanda minnya itu kita hapus terlebih dahulu. Oke, jadi teman-teman, untuk min 1/4 pi epsilon 0 ini dikali Q per S1 tadi kan kita sudah menyederhanakannya lagi ya. Nah, di sini setelah kita menyatukan tadi di mana tuh potensial muatan positif dengan muatan negatif itu masukkan ini. Di mana Q per 4 pi epsilon 0 dikali 1 kurang 1 per R2 kurang R1. Nah, di sini tuh kita samakan saja penyebutnya dan melakukan perkalian silang ya, sehingga masukkan ini. Di mana Q per 4 pi epsilon 0 dikali R1 kurang R2 R1 per R1 R2 dikurang R2 per R1 R2, sehingga menghasilkan 4 per Q per 4 pi epsilon 0 dikali R1 dikurang R2 per R1 R2. Oke, jadi untuk hasil akhirnya adalah ini, tapi kita masih melanjutkannya untuk mencari atau menentukan potensial momen dipol itu sendiri. Jadi, kita lanjut kemana? Mungkin dari teman-teman kok bisa ya dari R ditambah delta R1 ini menjadi delta R1 ditambah delta R2. Karena nilai R-nya sama, maka kita coret saja teman-teman ya. Jadi supaya lebih memudahkan kita dalam memahami konsep dari potensial dipol ini. Oke, selanjutnya itu kita mensubstitusikan dia punya definisi ya menjadi Q per 4 pi epsilon 0. Jadi dari persamaan ini tadi kita langsung memasukkan dia punya cos ya, jadi d cos theta 1 ditambah cos theta. Jadi mana tadi nilai dari S1 dari 2 kan ini nomor di sana. Untuk D ini belakangan ya teman-teman, jadi kita akan menjelaskannya lebih dalam atau maksudnya memahaminya lebih dalamnya ya. Oke, selanjutnya untuk bisa memahami lebih jauh yang di bagian ini teman-teman, kita harus tahu dulu. Sini ada dia menyatakan bahwa jika jarak titik pengamatan sangat besar dengan D, kita dapat mengaproksimasi theta 1 sama dengan theta 2 atau sama dengan theta. Teman-teman bisa lihat di sini tadi, di mana jarak dari titik pengamatan R ini sangat besar dibandingkan dengan D. Oke, teman-teman, ini contohnya itu seperti dua orang yang berada di lapangan dan mereka itu berdiri itu saling samping menyamping ya, jaraknya itu sekitar kayak 2 atau 3 meter. Tapi kalau misalnya orang lihat dari kejauhan, mereka bisa melihatnya atau mengira kalau kedua orang tersebut itu saling mendekatkan ya, jadi jaraknya itu sekitar ya, untuk jarak sebenarnya tidak ada, jadi kayak mereka itu saling berhimpitan ya. Dimana dua orang yang saling berdiri samping menyamping, yang jauhnya itu mungkin 2 meter ya. Tapi kalau misalnya dilihat dari kejauhan, maka kedua orang tersebut akan terlihat saling berhimpit. Oke, maka dari itu bisa dikatakan atau dengan demikian, teman-teman bisa lihat di sini. Tadi kita sudah melakukan aproksimasi dari theta tadi dan juga R, maka biasakan ini teman-teman. Yang terakhir itu kita menurunkan rumus ini menjadi 1/4 pi epsilon 0 kali QD cos theta per R kuadrat. Teman-teman, untuk QD ini adalah dipol ya, teman-teman bisa lihat di sini. Di mana di sini jelaskan momen dipol telah didefinisikan sebagai P sama dengan
Wih, jadi teman-teman juga bisa tulis P di sini. Nah, untuk lebih memudahkan pemahaman teman-teman sehingga menghasilkan rumusnya ini. Dimana P ini menjadi P per R kuadrat. Oke, R2 maksudnya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya serahkan ke rekan saya. Terima kasih. Oke, baik teman-teman, dari materi yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan saya, di sini saya akan memberikan satu contoh untuk kita bahas bersama. Baik, di sini bunyi pertanyaannya, jarak antara karbon dan oksigen dalam grup CO adalah 1,2 kali 10 meter. Nah, yang pertama yaitu kita diminta untuk menghitung muatan Q pada atom, muatan Q pada atom karbon dan atom oksigen. Karbon dan atom oksigen. Yang kedua, potensial pada jarak pada jarak 9,0 kali 10 pangkat min 10 meter. Dari dipol pada arah sejajar, sumbu merupakan mu sama dengan, itu ada pada tabel, itu teman-teman bisa lihat pada tabel yang ada di buku. Itu nilainya 8,0 kali 10 pangkat min 30. Yang berikut itu jarak sama dengan 1,2 kali 10 pangkat min 10 meter. Karena di sini yang diketahui itu mu dan jarak, maka yang ditanya adalah ini ditanya Q sama dengan plus mu per jarak. Dari sini kita tinggal masukkan nilai. Di sini tinggal kita masukkan nilai dari mu adalah 8,0 kali 10 pangkat min 30 bagi dengan nilai jarak. Nilai jarak di sini itu 1,2 kali 10 pangkat min 10 meter. Karena dari meter ke kilo, maka di sini seharusnya itu pangkat min 12. Sama dengan ini di sini 8,0 kali 10 pangkat min 30 dibagi dengan nilai jarak yaitu 1,2 kali 10 pangkat min 12, itu menghasilkan plus 6,7 kali 10 pangkat min 12 kilo. Nah, kita ingat kembali definisi potensial momen bahwa dua buah muatan itu memiliki jarak yang sama tetapi tandanya berlawanan. Jadi dari positif ke
karena yang pertama dari tandanya positif, maka kita ubah menjadi min 6,7 kali 10 pangkat min 12 kolom. Jadi hasil akhir dari muatan ini adalah min 6,7 kali 10 pangkat 12 kolom. Yang berikut bagian B. Bagian B itu diketahui R sama dengan 9,0 kali 10 pangkat min 10 meter. Mu sama dengan 8 kali 10 pangkat min 30 kolom meter. Theta sama dengan 180 derajat. Yang ditanya yaitu V sama dengan 1/4 pi epsilon 0 kali mu per R kuadrat cos theta. Di sini teman-teman, nilai dari 1/4 pi epsilon 0 adalah, mungkin ada teman-teman yang tahu, 9 kali 10 pangkat ya, 9 kali 10 pangkat 9 dikali dengan nilai dari mu. Nilai dari mu ini yang ini teman-teman, 8 kali 10 pangkat min 30 dibagi lagi dengan R kuadrat. Ya, R kuadrat ini 9 kali 10 pangkat min 10 dikuadratkan. Kali lagi dengan cos theta. Cos theta ini nilainya 180 derajat. 180 derajat. Ini sama dengan 8 kali 10 pangkat min 30 bagi 81 kali 10 pangkat min 20. Ini sama dengan 8 bagi 81 kali 10 pangkat min 10 kali dengan apa? Nilai cos 180 ini berapa teman-teman? Min 1. Ini kita masukkan min 1. Min 1 ini nilai dari sama dengan V sama dengan min 72 bagi 81 kali 10 pangkat min 1. 72 ini didapat dari ini didapat dari 8 bagi 81 kali 10 pangkat min 10. Ini V sama dengan min 8 bagi 9 kali 10 pangkat min 1 sama dengan
8 bagi 9 kali 10 pangkat 1 ini hasilnya 0,88 volt. Kita bulatkan menjadi V sama dengan 0,09 volt. Baik, ini saja materi yang dapat saya sampaikan. Halo teman-teman, untuk lebih jelas lagi untuk contoh soal ini, di sini kan rekan saya tadi sudah menjelaskan bahwa P sama dengan 1 per maksudnya itu rumus yang dipakai adalah P sama dengan 1 per 4 pi epsilon naught dikali mu per r kuadrat cos theta. Nah teman-teman, untuk teman-teman yang bingung itu sebetulnya mu ini tuh sama masih dengan P ya. Jadi untuk teman-teman yang menggunakan mu bisa, untuk yang menggunakan P juga bisa. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk komennya teman-teman bisa komen di kolom komentar. Bye.